Informasi pertama di berita utama hari ini, Saudara. Iran menembakkan rudalnya ke langit Tel Aviv pada Sabtu dini hari sebagai balasan atas serangan Israel. Sistem pertahanan udara Israel berhasil menghalau rudal Iran yang memasuki wilayah Tel Aviv pada Sabtu dini hari. Sejak 13 Juni, Israel dan Iran saling serang, yang setidaknya telah menewaskan 657 orang, serta 2.000 lainnya luka-luka. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi telah bertemu dengan diplomat tinggi Uni Eropa membahas diplomasi program nuklir Teheran pada Jumat lalu di Geneva, Swiss. Very good occasion, very... Saudara Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut ada 4 bus yang mengevakuasi warga negara Indonesia untuk keluar dari Iran. Menlu menyebut sudah ada 4 bus yang bergerak ke arah perbatasan Iran dengan negara tetangga. Ada 97 WNI yang dievakuasi tim dari Kementerian Luar Negeri. Sugiono menjelaskan WNI yang akan dievakuasi dari Iran saat ini adalah WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia untuk keluar dari Iran. Bus yang bergerak ke arah perbatasan negara tetangga lah ya. Saya kira itu. Mungkin sekarang udah sampai di perbatasan. Melibatkan TNI juga ya Bang? Melibatkan TNI. Enggak, sejauh ini masih dari pihak Kementerian Luar Negeri. Ini dievakuasi mahasiswa apa seluruh WNI yang tinggal di sana? WNI yang sudah berkomunikasi dan bersedia dievakuasi. Berapa jumlahnya Pak? Kalau seluruh WNI itu 386, kalau saya tidak salah yang terdaftar ya. 97. Yang sudah dievakuasi atau belum? Yang bersedia dievakuasi kan bertahap. Dan inilah foto-foto sejumlah WNI yang dievakuasi dan berkumpul di kantor perbatasan Iran dan Republik Azerbaijan sejak Jumat 20 Juni. Kantor perbatasan ini terletak di kota Astara, sekitar hampir 300 km dari Baku, ibu kota Azerbaijan. Sementara itu, Saudara, 119 warga negara Tiongkok dievakuasi dari Israel dan tiba di Kairo, Mesir. Pengungsi menyeberangi perbatasan antara Israel dan Mesir melalui pelabuhan darat Taba di Provinsi Sinai Selatan, Mesir, Kamis waktu setempat. Menurut Kedutaan Besar Tiongkok di Mesir, semua yang dievakuasi dari Israel adalah pelajar, yang sebagian besar dari mereka tidak tahu kapan mereka bisa kembali ke sekolah. Sorotan berikutnya, Saudara, pesawat Saudi Airlines yang membawa jemaah haji dari